Hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur Zam-Zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.